Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 10 Agustus 2020 kita akan memulai doa keluarga hari ini. Sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Untuk memulai doa keluarga pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari KJ 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Biarlah kita menghayati setiap kata-katanya dan kita merasakan kasih setia Tuhan memanggil kita hari demi hari. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, di mana Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Walaupun kami masih harus melakukan doa keluarga secara online, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon agar Tuhan memberikan kami sukacita senantiasa. Ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa keluarga ini hanya di dalam pimpinan tangan kasih-Mu saja. Amin. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya harap kita semua sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, dan saya akan bacakan buat kita semua. Bacaan Alkitab dari Filipi pasal 4, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi pasal 4, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu
kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam hidupnya sehari-hari. Umat yang terkasih, perhatikan saya dalam kondisi terikat, dan saya menjadi tidak bebas, karena ada ikatan yang membelenggu tubuh saya, dan menjadikan saya tidak nyaman, dan juga tidak bebas, dan saya berusaha untuk melepaskan ikatan ini karena membuat saya menjadi tidak nyaman, sehingga membuat saya tidak bisa melakukan aktivitas, dan ketika tali ini terlepas maka saya menjadi lebih nyaman. Umat yang terkasih, tema renungan kita saat ini adalah belenggu kekhawatiran. Seutas tali biasanya kita pergunakan untuk mengikat sesuatu atau barang supaya menjadi rapi, supaya menjadi kuat, dan kita tidak khawatir barang atau sesuatu yang kita ikat berantakan, gitu ya. Atau biasanya ketika kita akan membawa barang tersebut ke satu tempat, kita mengikatnya di kendaraan kita, terutama motor. Kalau mobil biasanya tinggal taruh saja, terutama motor, supaya barang atau sesuatu itu yang kita ikat tidak jatuh atau tidak berantakan. Nah, begitu juga tali ini seringkali kita pergunakan untuk, kalau kita melihat ada orang mengikatkannya pada kendaraan atau motor yang kemudian ditarik, karena ternyata motor tersebut mogok, lalu menggunakan tali, biasanya menggunakan tali tambang. Nah, itu fungsi dari tali yang dipergunakan untuk mengikat barang atau sesuatu. Tapi lain ceritanya kalau tali ini kemudian diikatkan kepada seseorang, atau seperti yang tadi saya contohkan, saya perlihatkan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian di awal, maka menjadi sebuah cerita yang berbeda, di mana orang atau seseorang yang diikatkan dengan tali akan menjadi tidak nyaman, menjadi tidak leluasa, menjadi tidak bebas. Dan kita tahu, biasanya tali ini ketika dikenakan kepada seseorang, maka pada seorang yang melakukan tindak kejahatan lalu tertangkap, lalu diikatkan. Baik diikatkan ke tubuhnya maupun hanya diikatkan kepada dua lengannya saja, dua tangannya saja, dengan maksud supaya apa, Bapak Ibu dan Saudara? Tentu saja supaya orang tersebut tidak melarikan diri ketika akan dibawa ke tempat untuk diproses, atau supaya orang tersebut menjadi tidak nyaman karena sesuatu yang sudah dilakukan yang tidak bermanfaat atau jahat, lalu kemudian dia merasakan bahwa ketika diikat talinya menjadi tidak nyaman dirinya dan tidak bebas, dan itu akibat dari perbuatannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa tidak nyaman akibat terbelenggu karena dalam keadaan terikat biasanya menjadi semakin tidak menyenangkan ketika kita merasa terbelenggu oleh kekhawatiran. Dan banyak hal yang membuat kita menjadi khawatir di dalam hidup ini, menjadi tidak nyaman karena kekhawatiran ini, terlebih dengan kondisi yang sedang terjadi di sekitar kita saat ini yang kita alami. Nah, sebelum lebih lanjut, kita perhatikan kembali bacaan kita saat ini. Menjadi penting ternyata bagi kita semua untuk selalu mengingat bahwa di dalam bacaan tersebut dikatakan bahwa sukacita
ternyata adalah lawan dari semua belenggu kekhawatiran dan ketakutan. Awalnya, Paulus mengingatkan kepada dua orang wanita, yaitu Euodia dan Sintike, agar mereka menyingkirkan perbedaan yang ada di antara mereka yang dapat memecah persekutuan. Ya, tentu saja tidak semua perbedaan, karena kita tahu bahwa perbedaan memang cukup baik dalam satu hal. Tetapi di sini dijelaskan atau dikatakan oleh Paulus untuk menyingkirkan perbedaan yang menyebabkan perpecahan dari persekutuan mereka. Dan Paulus menunjukkan bahwa doa merupakan obat bagi kekhawatiran dan mendorong agar mereka memiliki suasana berpikir yang baik. Dan mereka tidak berhenti sampai situ saja, yaitu Euodia dan Sintike diperintahkan untuk melakukannya. Lakukan apa? Bersukacitalah senantiasa. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah. Bahkan banyak anggapan bahwa anjuran ini tidak realistis, tidak masuk akal, dan sulit atau mustahil untuk dilakukan. Apalagi perintah ini dianjurkan oleh orang, atau dalam hal ini Paulus yang dalam posisi menderita, dan kepada jemaat yang pada saat itu juga terancam teraniaya oleh pemerintahan pada waktu itu yang menguasainya. Mereka berada dalam belenggu kekhawatiran dan akan mengalami penderitaan dan siksaan dari para penguasa. Tetapi yang menarik adalah di sini Paulus mau mengajak jemaat untuk melihat bahwa yang mustahil menjadi mungkin. Sebab sukacita yang dimaksud tidak bergantung pada situasi atau peristiwa tertentu, melainkan sukacita yang keluar dari hati dan jiwa yang dipenuhi damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal dan yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Memang tidak dapat disangkal bahwa kita merindukan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Dan untuk mendapatkan hal ini, sekali lagi Paulus tidak menganjurkan untuk mengasingkan diri kita pergi dari dunia ini, atau mengkonsumsi obat penenang, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, konsumerisme, selalu ingin belanja dan selalu ingin membeli sesuatu, dan melarikan diri dari pergumulan. Karena damai sejahtera dan sukacita tidak dapat diperoleh dengan cara-cara kedagingan. Hanya dari Allah dan dekat Kristus saja kita mengalami dalam hati dan pikiran. Hanya oleh anugerah Allah dalam Tuhan Yesus yang mendatangkan sukacita terus-menerus dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini memang tidak mudah. Karena secara nyata dan dirasakan melalui kedagingan kita bahwa situasi pandemik saat ini membuat kita terbelenggu oleh kekhawatiran. Bagaimana tidak? Kemana-mana dan ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita merasa tidak nyaman. Memenuhi kebutuhan untuk menyediakan makan dengan membeli bahan makanan, atau mungkin ketika kita juga ingin membeli makanan di tempat yang lain, di luar, dan kita akan makan di sana, kita akan rasanya merasa tidak nyaman dan selalu merasa khawatir dan takut. Kekhawatiran begitu membelenggu perasaan dan pikiran kita. Dan itu wajar. Dan memang sangat mengkhawatirkan. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan Alkitab dan perenungan kita saat ini, kita menjadi yakin bahwa segala keadaan dapat diatasi dalam keyakinan pemeliharaannya. Kita berusaha terus-menerus. Kita terus berusaha, tidak jemu-jemunya. Dan kita tetap yakin bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Saudara dan saya dikasihi Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan
untuk mengalahkan segala kekhawatiran, untuk melepaskan diri kita dari belenggu kekhawatiran. Karena Tuhan yang menguatkan dan Tuhan menjanjikan kelepasan di dalam hidup kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Jemaat kepunyaan Allah, marilah kita tunduk sejenak. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penyelamat dunia. Saat ini bersama umat-Mu di tempat ini, kami datang tundukkan kepala berdoa kepadamu. Engkau telah bertemu dengan pasien COVID-19 yang sakit tubuh dan jiwanya. Engkau merawat, menghibur dan sembuhkan mereka dari rasa sakit dan rasa takut, dari rasa sedih dan kehilangan harapan. Beri kesabaran dan semangat kepada keluarganya. Kiranya dapat merawat dengan penuh kesabaran dan perhatian yang tulus. Beri mereka kekuatan. Hidupkan kembali harapan kami ya Bapa, dan mohon kiranya wabah ini dapat segera berakhir. Berikan perlindungan-Mu agar dokter dan para medis tetap semangat dan Kau lindungi dari mara bahaya COVID-19. Juga upaya para ahli dunia merumuskan vaksin antivirus corona. Kami juga berdoa untuk masyarakat agar tidak jemu-jemu berlakukan hidup sehat dan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan new normal. Kau berikan kesetiaan untuk bersama berhasil mengatasi COVID-19. Inilah doa-doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk lagu penutup, kita akan menyanyikan dari KJ 410. Tenanglah kini hatiku. Biarlah Tuhan selalu memberikan ketenangan di hati setiap manusia, di setiap hati kita, untuk menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti doa keluarga hari ini. Bersama anggota keluarga di rumah maupun secara pribadi. Biarlah apa yang kita lakukan menjadi berkat buat kita semua, mengingatkan kita, menguatkan kita, dan menghibur kita. Dan kita semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita dalam kondisi seperti sekarang ini. Walaupun memang tidak mudah dan membuat kita menjadi tidak nyaman. Kiranya kita terus bersuka cita, dan sukacita yang daripada Allah senantiasa ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan berkati kita semua.